Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala qadri wa qadri. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin wa ahsul wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin bayyinah. Wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dzalika amra. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah kita akan teruskan seri kajian kita ayat pertama surah At-Talaq. Pada seri sebelumnya telah kita bicara tentang jenis-jenis perceraian. Ada tolak, ada khulu, ada fasah, ada li'an, dan juga kesan-kesan atau akibat hukum daripada masing-masing perceraian tersebut. Jika perceraian itu berlaku karena tolak, apa kesan hukumnya? Juga dengan hulu, fasah, dan sama itu kita juga telah pelajari sama jenis tolak, bukan jenis perceraian, jenis tolak. Ada tolak sunni dan ada tolak bid'i. Maknanya ada tolak yang mendapati sunnah dan ada tolak yang tidak mendapati sunnah. Jadi tolak bid'ah. Walaupun tolak itu tolak bid'i, tapi hukumnya tetap sah. Hanya saja orang yang bukan tolak bid'i hendaklah merujuk, dipestakan untuk merujuk semula istri yang diceraikannya. Perbezaannya secara mudah, tolak sunni, yakni tolak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri ketika istri dalam dan suci, yang tidak dicampurinya. Suci dan tidak dicampurinya. Itu sunni. Bermakna tolak bid'i, tolak yang diberikan oleh suami terhadap istrinya yang sedang haid atau dalam keadaan suci setelah dicampurinya. Itu tolak bid'i, tidak disunnah. Mencegah istri ketika istri sedang haid, tolak bid'ah. Hukum tolak sah. Menceraikan istri ketika istri dalam keadaan suci setelah dicampurinya, hukum tolak sah, tetapi mesti dirujuk. Jadi tidak boleh
tidak dirujuk. Dirujuk maknanya suami mesti kembali mengambil, menjadikan istri sebagai istrinya semula ketika istri masih dalam keadaan iddah. Itu benar rujuk. Sebenarnya tolak sunni kan tidak wajib rujuk, mau rujuk sila, mau tidak sila. Kan itu. Dianggap sah kerana walaupun tolak itu tolak bid'i, jadi peruntukan tolak yang Allah berikan kepada suami, yakni 2 kali saja yang sudah dirujuk, yang boleh dirujuk, bila kali ketiga tak boleh dirujuk, mana termasuklah yang bid'i itu. Walaupun tolaknya tolak bid'i, mana dia suami itu sudah kehilangan lagi satu peruntukan, satu tolak ya kan, tolak yang boleh dirujuk kan berapa kali? 2 kali. Jadi bila tolak pertama, walaupun dia tolak bid'i, maknanya peruntukan tolak yang boleh dirujuk masih 2 atau tinggal 1? Tinggal 1, itu maksudnya. Dan ayat itu pun yakni satu di antara asbab nuzulnya yang telah kita pelajari, yakni karena anak Umar bin Khattab menceraikan istrinya ketika istrinya dalam keadaan haid. Lalu Nabi memerintahkan, menyuruh agar dia merujuknya dalam iddah. Karena itu tidak menepati kehendak syara. Sebab itulah di dalam ayat itu, tengok ya, kita pelajari hari ini, fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Ya. Saya pertama kita akan pelajari fatalliquhunna, apa itu? Ceraikanlah, talaklah oleh kamu wahai suami jika nak ceraikan istri itu, ceraikan mereka liiddatihinna. Liiddatihinna, bagi iddah mereka. Wa ahsu, dan kira betul-betul. Ahsa yusi itu yang mengira, menjaga betul-betul, bukan hanya agak-agak. Al-iddah akan iddahnya. Dan iddah itu jatuh bermula, iddah itu jatuh, permulaan iddah itu yakni dikira daripada jatuhnya talak yang sah. Jika talak itu disahkan jatuh hari ini, maka hari inilah bermulanya iddah. Betul tak? Bukan minggu depan, bukan semalam. Bermula dari ini, dan tinggallah iddah jenis yang macam mana. Jenis yang macam mana, karena iddah ini bermacam-macam jenisnya. Nanti satukan ayat-ayatnya supaya jamaah punya rujukan dalam perkara ini. Dalam perkara ini. Baik, yang pertama dari saya tadi, ayat ini kata ceraikan mereka liiddatihinna, bagi atau kerana iddah mereka. Mereka itu siapa? Istri kan? Istri. Suami ada iddah kan? Suami ada iddah lah. Istri ada iddah, suami ada iddah tak ada. Ya? Ada, tapi dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu suami wajib iddah. Apakah kondisi tertentu? Katakanlah ada lelaki, suami, punya 4 istri. Okey, punya 4 istri. Lalu dia menceraikan salah seorang istrinya. Ketika istri yang diceraikan itu masih dalam iddah, status istri tadi sebenarnya masih istri suami atau sudah putus habis? Istri yang diceraikan masih dalam iddah. Setelah masih istrinya atau sudah putus sehingga istri yang dikawin boleh terus kawin. Tak boleh kan? Ketika itu suami tak boleh kawin. Mana kena iddah.
Bila idahnya? Hingga seistri itu pun habis idah. Sebab kalau kawin lagi, mana suami istrinya jadi 5 nanti. Itu yang dimasukkan. Anda paham maksudku? Tapi kalau istrinya baru seorang, 2 orang, 3 orang, tak ada idah lah. Ini contoh istrinya 4 orang. Kemudian diceraikan seorang, tapi istrinya masih dalam idah, kan dicerai tak boleh terus kawin perempuan, masih ada idah. Bila masih idah, mana istri yang diceraikan yang belum putus. Kawinan itu akad apa tali perkawinan itu belum putus. Masih menunggu idah kan? Bila belum putus, mana suami tadi statusnya masih punya 4 orang istri. Nah, di situ kena idah lah. Suami ini ya. Ya, idah mana tak? Idah dengan arti kata tak boleh kawin lagi. Istri memang lah. Itu, tapi ya jarang berlaku lah seperti itu. Kan dia ya, mungkin hanya kadang-kadang, bukan jarang-jarang. Jadi ceraikanlah mereka liiddatina karena idah mereka. Sebab itulah tadi cerai yang sunni, yakni menceraikan istri dalam keadaan suci yang belum dicampuri. Itu maksud ceraikan karena untuk memudahkan istri menghitung iddahnya. Itu makna liiddatinanya. Ya, habis dulu nanti baru mungkin sudah terjawab pertanyaannya. Ceraikan mereka istri liiddatihina karena idahnya bagi idah mereka, karena bila istri diceraikan dalam keadaan suci dan tidak dicampuri, mudahlah bagi istri, mudahlah bagi suami mengira idah istri. Senang nak mengira, jelas. Sebab begini jamaah sekalian, coba lihat banyak satu di antara ayat yang berkaitan. Ayat ini tidak, kalau kita baca terjemahannya memang tak paham. Guarantee. Hampir saya pastikan. Kalau hanya membaca terjemahannya, ceraikanlah oleh kamu akan mereka, karena idah mereka, dan dikira oleh kamu idah mereka. Bukan benda maksudnya. Ini benar-benar perlindungan pembelaan Allah terhadap kaum perempuan. Betul. Jadi saya ulangi secara umum, jika kamu wahai suami hendak menceraikan istri kamu, ceraikan mereka liiddatihinna, bagi memudahkan mereka menghitung idahnya, dan juga bagi kamu. Apa idahnya? Bagi satu contoh. Coba lihat jamaah sekalian, salah satu jenis idah perempuan yang diceraikan. Karena idah perempuan idah ini kan macam-macam jenisnya. Jenis pertama yakni idah bagi perempuan yang diceraikan yang dia masih haid, masih aktif haid, belum menopause umpamanya. Surah Al-Baqarah ayat 228. Al-Baqarah 228. Coba perhatikan. Ini idah bagi perempuan yang masih haid, belum putus haid. 228. Tolong diikutkan, jadi ada rujukan. Wal mutallaqatu. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salatatakuruu. Itu aja lah. Wal mutallaqatu, dan istri-istri yang diceraikan. Yatarabbasna, hendaklah mereka menunggu. Menunggu di sini maknanya beridah lah nih. Bi anfusihinna, dengan diri mereka. Anfus itu diri, bukan tiga yang selepasnya.
Terjemahnya lebih laju daripada menunggu dari diri mereka, maknanya mereka wajib beridah diri dia selama salah satu kuru 3 kali. Nah inilah kuru. Itu ada kalimat kuruun. Kuruun. Ini bentuk jamak. Kuru ini jamak. Mufradnya qur'un atau qur'un. Qur'un atau qur'un. Mufrad. Karena 3 itu kan mesti jamak. Kalau 1 kan yaumun, kalau 3 hari, kalau itu mesti ayam lah jamak. Nah, qur'un atau qur'un ini maknanya ada 2, dipanggil kalimat mustarak. Tambah ketahuan kita. Qur'un ini disebut kalimatun mustarakun. Mustarakun. Kalimat mustarak yakni kalimat perkataan word yang mempunyai lebih satu makna. Kalimat mustarak, kalimat atau perkataan jadi word lah yang punya lebih satu makna. Maknanya bukan satu, lebih satu. Ya paling tidak 2 lah. Dan kedua-dua itu betul. Makna ini pun boleh, makna itu pun boleh, itu mustarak. Tapi kalau makna yang satu, makna yang sebenar, makna yang satu yang sebenar, itu bukan mustarak. Contoh, tangan. Bila sebut tangan, mana tangan ya? Makna sebenar tangan kita. Tangan kanan, yang mana tangan kanan? Itu makna sebenar. Tapi jangan digunakan untuk makna majazi. Dia itu orang tangan kanan dia. Dia kaki tangan. Ah, juga. Kaki tangan. Ini mustarak, kalimat yang punya lebih satu makna. Jadi terjemahnya boleh tuhrun. Tuhrun itu makna suci. Juga boleh bermakna haidun. Coba. Haidun huruf haid. Nak diartikan suci pun boleh. Nak diartikan haid pun boleh. Dan tidak salah. Bukan yang satu makna hakiki, yang satu makna majazi, bukan. Yang satu makna sebenar, yang satu makna kiasan, bukan. Kedua-duanya makna hakiki. Jadi Allah berfirman dalam ayat ini, dan istri-istri yang diceraikan, hendaklah mereka menunggu, yakni beriddah, tidak sendiri ya, anggusina itu wajib mantap tadi, selama 3 kali kuruk. Boleh jadi kuruk mana 3 kali suci atau 3 kali haid. Dan bila kita artikan 3 kali suci dengan 3 kali haid, itu kesan hukumnya berbeza. Contoh. Tadi kita sudah pelajari ada apa? Talak, ada namanya tolak sunni dan tolak bid'i. Tolak sunni dan tolak bid'i. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya bila nak tolak adalah tolak sunni kan. Jadi ada at-tolak, tolak sunni, dan ada tolak namanya bid'iyun. Baik, tolak sunni macam mana tadi? Jadi menceraikan istri dalam keadaan suci yang belum dicampuri. Yang bid'i masa haid. Kalau itu, kalau ikut tolak sunni, maka tidak perempuan dalam beriddah selama 3 kurun 3 apa guys? Suci ya. Jadi perempuan diceraikan dalam keadaan suci. Tuhrun. Suci. Dan lepas suci haidun. Betul. Lepas itu haid.
Lepas haid, suci lagi. Lepas suci, haid lagi. Berapa? 1, 2. Lepas haid, suci lagi, turun. Lepas turun ini, haid. Maknanya, iddah perempuan tadi, tengok. Hari dicerai, suci. Lepas suci dulu, haid. Satu. Kemudian, suci. Kemudian, haid. Kemudian, suci. Yang ketiga ini. Masuk haid yang ke berapa? 3 dah. Masuk haid yang ketiga, dah habis iddahnya. Jadi habisnya di sini. Nah, masa habis suci yang kan 3 kali suci. 1, 2, 3. Mana habis suci yang ketiga, perempuan itu sudah boleh dipinang. Kalau maulah. Boleh isi borang. Atau sekarang tengok kalau lah binti tadi talak binti menceraikan istri semasa istri haid, jadi haid berarti 3 kali haid umpamanya haidun. Kemudian setelah haid suci, lepas suci haidun. Kemudian turun lagi, itu haidun lagi. Kemudian turun. Oke. Apa namanya? Tolak yang dia sunni, yakni mencegah istri semasa suci. Ini perempuan itu sedang haid diceraikan. Masa haid diceraikan. Iddahnya bermula dari sini atau dari sini? Mula hari ini diceraikan, katakan. Dan diceraikan itu dia sedang haid istrinya. Adakah hari ini bermula haidnya atau tunggu? Tunggu kan? Tunggu jadi bila dah suci tahu. Jadi sini 1, kemudian 2, kemudian 3. Masuk haid yang keberapa tuh? 1, 2, 3, 4. Baru habis. Kalau itu mana yang lebih lama iddahnya? Perempuan bila diceraikan dari suci atau haid? Yang lebih lama di sini kan? Ini menunggu lebih lama. Dan itu adalah apa namanya? Menzalimi perempuan. Sebab itu suruh masa suci dahulu. Itu yang sunni. Walaupun perceraian ini hukumnya sah, tadi kan sudah sah, tapi mempunyai kesan hukum yang berbeza. Bila 3 kali sucian, apa namanya? Iddah perempuan 3 kali sucian, maknanya iddahnya nanti apa? Singkat, apa? Jangka masa singkat pendek lah. Tapi kalau 3 kali haid, iddahnya jadi panjang lah. Nah, sebab itu kebanyakan ulama memahami huruf di situ, walaupun Quran itu boleh diartikan haid dan juga boleh diartikan suci, tapi majoriti ulama berpendapat 3 kali sucian. 3 kali suci, bukan 3 kali haid. Bukan 3 kali. Kenapa percaya istilah haid tidak apa namanya tidak sunni? Dan 3 kali sucian itu sudah sangat apa namanya adil dan menepatilah apa namanya kajian-kajian saintifik. Kalau sempat bisa sampaikan kenapa hanya 3 kali sucian. Tak boleh ke 2 kali ke atau 4 kali ke yang panjang sikit atau 5 kali ke atau sekali ke. Kenapa mesti 3 kali? Nah, itu masya Allah. Benar-benar hari ini baru kita ketahui rahsia dia. Itu maksudnya liiddatihinna, ceraikan mereka karena iddahnya.
Karena idahnya apa? Karena idahnya berdasarkan ayat ini, Al-Baqarah 228, idahnya yakni 3 kali sucian. Maknanya ceraikan mereka ketika mereka masih suci. Dan kemudian kira betul-betul. Suci pertama, suci kedua, ketiga. Habislah. Maknanya masuk haid yang ketiga sudah habis. Tapi kalau yang ini, Masya Allah. Habis yang keempat, apa namanya, ini baru habis. Kalau pergi mahkamah tu Ustaz. Bukan, memang Malaysia itu yang atas. Tak boleh pun, tak laku. Tidak walau alam, tapi Malaysia termasuk Malaysia. Apa madhab fikahnya ikut yang ini. Ini bagi perempuan yang masih haid maksudnya. Kan Al-Baqarah 228 itu iddah perempuan yang masih haid. Adapun perempuan yang sudah putus haid atau yang tak pernah haid, dia putus haid atau tak pernah haid daripada zaman kanak-kanak sampai dah daripada lahir hinggalah umur 89 tahun. Dan itu ada, keputusan mesti ada lah. Nanti ada ayat yang keempat, yang surah Al-Talaq ayat keempat. Surah Al-Talaq ini ayat keempat. Saya jelaskan sekali lah. At-Talaq ayat 4. Di situ apa bunyinya? Ayat 4. Wallahi, betul. Tengok ayat 4, At-Talaq, tolak. Kita sedang belajar surat Talaq, jangan tutup. Bagi tanda kalau bagi pembaris tebal-tebal. Kita sedang pelajari surat Talaq ayat pertama. Itu yang jadi tajuk dia. Jadi itu bagi tanda. Letak apa namanya pembaris yang tebal-tebal senang cari. Jadi kalau nanti kita cari ayat yang lain, senang nak rujuk balik kampungnya sebenarnya. Wallahi, dan perempuan-perempuan yang ya'isna minal mahidi, yang telah berputus daripada haidnya. Sudah tidak haid. Ya'isna, putus asa dia. Putus asa daripada haid dah, gibah dah. Dah putus asa daripada haid. Tengok bahasa Al-Quran indah sekali. Min nisaikum, daripada istri-istri kamu. Itu satu. In jika irtabtum, kamu wahai suami ragu, tak yakin. Berapa lama-lama agak lama idahnya ya. Kalau masih haid itu senang, 3 kali suci. Ini dah tak haid. Bila kamu meragu tentang kiraan idahnya, fa'iddatuhunna, maka iddah perempuan yang sudah putus haid itu salah satu ashhurin. Apa itu? 3 bulan. Dikira daripada mulai jatuh talak. Bulan Komariah ya, bukan bulan Syamsiah. Bulan Komariah. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bukan Januari, Februari, September, bukan, itu tak laku. Kiraan bulan-bulan Masehi dalam pelajaran hukum Islam tak laku. Zakat, syaratnya apa? Cukup 1 tahun kan? Zakat simpanan baru wajib zakat, yakni bila simpanan itu sudah cukup haul kan? Haul itu pada 1 tahun. Tahun itu menurut kiraan bulan Komariah. Maknanya berapa nisabnya? Oh, nisabnya katakanlah Rp15.000. Mula Rp15 itu dikira pada betul masa 1 Syawal tu. 1 Syawal tu simpanannya 15.000 katalah. Dah cukup nisab kan? Tapi belum wajib zakat karena belum cukup 1 tahun. Kiranya Syawal, Dzulqa'dah tu ya. Nanti masuk 1 Syawal tahun depan itu masa 1 tahun tu. Bukan dulu masuk apa Januari, tak laku bulan Januari Februari untuk kiraan zakat. Tidak laku untuk kiraan iddah. Tak laku untuk kiraan haji.
Haji tetapkan nanti 31 Ogos. Apa benda itu? Ingat ini semua bulan dari Komariah. Ya, ini 3 bulan penuh itu bagi yang putus haid. Dan idah 3 bulan penuh itu juga berlaku bagi walai lam yahidna dan perempuan-perempuan yang tidak pernah haid. Perempuan yang tak pernah haid idahnya pun ini juga 3 bulan. Perempuan tak pernah haid, kemudian kawin dengan laki, kemudian diceraikan, idahnya 3 bulan. Bermula dari jatuh talak. Kemudian wa ulatul ahmal dan perempuan-perempuan yang sedang mempunyai kandungan. Ambil ya maksudnya. Dan perempuan-perempuan atau yang sedang mengandung ajalahunna, tempoh tunggu mereka, maknanya idahnya lah. Ajal di sini maknanya idah. Jangan ajal maksudnya mati. Jangan. Dan perempuan yang sedang hamil, sedang mengandung, maka ajal kematian mereka ayadna hamlahuna. Ayadna mereka melahirkan hamlahuna kandungannya. Jadi kalau perempuan itu sedang mengandung, diceraikan, idahnya hingga melahirkan. Habis melahirkan, habislah idahnya. Kalau pas diceraikan 2 bulan, habis ya 2 bulan. Kalau diceraikan ketika ia hamil baru hamil 1 bulan, tunggulah 8 bulan. Karena idahnya bukan dikira berapa hari, berapa bulan, tapi idahnya hingga melahirkan. Jadi kalau diceraikan katalah ketika umur kandungannya 9 bulan, 20 hari kemudian sudah lahir pula. Habis. Maknanya tak boleh rujuk, itulah suami tak boleh rujuk. Kalau nak kawin mesti akad semula, itu pun kalau perempuan tadi mau, itulah maksudnya. Baik, dan itu bahaya begini yang katakanlah perempuan ya mungkin kadang idahnya jadi boleh panjang, boleh pendek, boleh lama, boleh. Ini dah berapa nih? Ada berapa orang nih? Idah dah berapa nih? 3. 4 lah. Kan nomor 1 perempuan yang masih haid. Perempuan yang masih haid, idahnya Al-Baqarah 228. Oke. Kedua, perempuan yang sudah putus haid atau tak pernah haid, atau perempuan yang mengandung. Ada 4. Oh, bingung ya. Perempuan yang masih haid 3 kali sucian. Perempuan yang sudah putus haid 3 bulan. Perempuan yang tak pernah haid 3 bulan. Perempuan yang mengandung kan 4 jenis idah dalam 2 ayat. Nah, yang kelima habis, yakni idah perempuan yang yang tidak pernah dicampuri. Maknanya begini, contohlah. Pukul 12, pukul 11.30 ijab kabul. Aku terima nikahnya bla 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 bla. Salah jadi suami istri dia. Pukul 12.30 atau pukul 1 makan beradab. Makan beradab. Pukul 2.30 majlis bersurai, pengiring pengantin lelaki balik. Balik kan majlis habis kan? Sebelum majlis bersurai itu tak macam manalah pengantin laki pula. Ya, baru makan beradab, boleh menjatuhkan pula cerai pada istrinya. Yang pakaian pengantin pun belum. Makanan beradab pun tak habis lagi. Yang ambil gambar pun belum puas. Tak saya cerita hukumnya, bukan cerita patut tak patut. Zaman memang ada orang tu. Jangan tanya macam tu. Ini bukan cerita.
Jadi bila dah cerai dan disaksikan aku ceraikan itu, jatuhlah talak tuh. Takkan jatuh talak bila talak baru jatuh bila dijatuhkan selepas 6 bulan kawin. Tak. Lepas kan udah jatuh. Kan? Talak jatuh. Ya. Dan perempuan itu, bagi si perempuan tadi, kan, tidak ada idah. Perempuan tidak ada idah. Sama sekali. Karena belum dicampurinya kan. Jadi jika nih, katalah waktu itu Tok Kodi masih di situ. Orang nikah masih ada 1-0. Saksi pun belum balik. Tiba-tiba pengapitnya pula suka dan pengapit pun suka. Itu berarti kebetulan ini jadi tak apalah. Pengapitnya. Lalu diijab kabulkan dengan pasangan yang baru, si pengapit pengantin tadi. Sah. Enggak, saya bukan si tak patuh ya, saya tahu hukum. Boleh. Dan tidak perlulah kenduri lain kali dah. Belum makan sama si Jadi sebelumnya yang pengantin ini jadi pengapit lagi kan rasanya. Nah, sekarang bekas pengantin jadi pengapitnya pula. Silakan. Nah, ini dari si hukum, ini bukan dari segi patut tak patut, berlaku itu bukan masalahnya. Nah, orang yang seperti ini, perempuan yang diceraikan sebelum dicampuri, inilah dalilnya Al-Ahzab 49. Coba lihat. Al-Ahzab 49. Supaya tahu jenis-jenis idah. Ada rujukannya. Al-Ahzab 49. Ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza apabila nakahtum kamu berkahwin, bahasa lama berkahwin, bahasa Melayu kawin, gitu aja. Apabila kamu mengawini atau menikahi al-mukminat, perempuan-perempuan mukminat, hijab kabul 11.30, pukul 1 pula, tumma tolaktumuhunna, kemudian kamu ceraikan pula istri kamu ketika baju pengantin belum tukar, pengirimnya belum balik. Min qabli antamassuhunna, sebelum kamu menyentuh mereka, mencampuri mereka. Tapi sudah sah jadi suami istri. Sebelum ada hubungan suami istri. Famalakum, maka tiadalah hak bagi kamu, wahai suami, alaihina, kewajiban atas mereka istri, min iddatin ta'tadunaha, idah yang kamu perlu hitung. Kamu tak perlu bingung-bingung, pusing-pusing, berapa lama idahnya ya, berapa, tak perlu. Si istri pun tak perlu, aku udah ceraikan, berapa lama idahmu nih? Ini 3 bulan ketika harus tak ada. Allah kata tak ada idah. Terus boleh kawin, apalagi kodi, ya nanti kodi dapat 2 kali uang pengeras kan. 2 kali uang pengeras kan. Saya habiskan ayatnya dulu. Setelah tidak ada idah, ada pula. Ini ditujukan kepada si lelaki. Famatti'uhunna. Ini. Maka berilah oleh kamu, wahai suami, yang baru pun jadi suami baru 2 jam setengah tadi, mit'ah. Artinya mit'ah tiap hari. Sejumlah harta kan. Harta yang diberikan secara senang. Mit'ah itu senang, bukan karena bisa sukarela, kepada bekas istrinya. Walaupun belum mencampurnya, walaupun suami baru 2 jam setengah, suami tetap memberikan mit'ah sejumlah harta pada istri tadi. Dan kemudian
sarrihuhunna, lepaskan mereka. Mereka istri itu sarohan jamilah. Maknanya ceraikan dengan berusaha dengan cara yang indah, kan bahasa Arab. Ini kan melindungi kaum perempuan. Jadi pernah menjadi istri selama 2,5 jam, kemudian jadi janda selama setengah jam, kemudian jadi istri semula. Sempat menjanda setengah jam, sementara menunggu untuk kode isi bulan. Tak kira, jarang-jarang, kadang-kadang tak penting. Yang penting Quran sudah menyediakan hukumnya seperti ini. Ya, memang. Dan itu hak istri, dan itu kewajiban suami. Dipanggil mit. Nah, jadi mit'ah ini hendaklah harta yang diberikan secara sukarela oleh suami kepada bekas istrinya, sama ada ia pernah menjadi istri selama 60 tahun atau 6 hari atau 1,5 jam. Cantik ya? Ya, apa tadi? Ya? Boleh, tapi akad nikah kan tidak ada. Rujuk itu kan maknanya kembali mengeratkan hubungan suami istri, akad nikah ketika istri dalam iddah. Kalau istri sudah habis iddah, namanya bukan rujuk, namanya apa? Kawin semula. Nah, perempuan ini, jenis yang kis ini, ada iddah tidak? Ya, mana tak boleh rujuk. Rujuk itu kan orang cerai itu jamaah sekalian, sebenarnya belum putus ikatan perkawinan itu, belum akdu nikah itu belum putus, baru saja. Ya, kalau bukan boleh. Bukan rujuk, ini kawin. Itu pun sarannya itu tadi macam nikah kawin. Ada wali, ada persetujuan, ada mahar, ada saksi. Ya kalau wali saya kena didaftarkan, kalau dia mau lah. Tapi tak tahulah sama suaminya itu ada batalkan niatnya itu atau istrinya pula mau, Allah. Ini cinta hukum ya. Masalah berlaku atau tidak saya tidak tahu. Ya, apa itu? Oh, ke sana ya. Pertanyaannya senang aja. Selagi orang itu bodoh, itu mana bodoh? Bagaimana kalau orang itu masuk salat zuhur, dan dia tahu salat zuhur itu wajib, tapi dia salat zuhur kemudian pakai tak wudhu, yang penting salat, gimana? Sah tidak? Apa sebab? Sebab bodoh. Ya tentulah tidak sah. Dan dia tidak sah itu karena kebodohannya. Kan dikatakan tidak boleh, kenapa kawin? Kan tidak boleh. Nah, inilah bahayanya bodoh, gitulah maksudnya. Ibarat nak sholat wajib suci daripada hadas besar kecil, menutup aurat, tapi dia sholat tak suci, ya sama lah. Orang itu belum boleh kawin, kenapa kawin? Sah atau tidak? Dia jelas tidak sah lah. Itu jawabnya sudah confirm 100%. Tidak sah. Tahu. Boleh tapi tunggu habis iddah, gitulah. Kalau tidak, itu namanya nikah yang tidak sah.
Jadi macam mana kita nak menghukum suatu amalan sah bila dilakukan dengan kebodohannya? Kalau kita anggap perkara itu sah, sama saya kita menganggap orang sholat tanpa wudu sah. Kan syarat sholat mesti wudu kan, suci kan. Syarat orang yang kawin 4 menceraikan istrinya boleh kawin lagi kan, syaratnya istri mesti sudah habis tidak. Jadi macam mana boleh dianggap sih? Nah, itu kan puncaknya bodoh. Sebab itu orang bodoh ini susah. Tak boleh, tak boleh. Itu bagi saya jawabannya cukup senang. 200% salah. Maknanya tidak ada apa namanya, apa ya? Tidak ada syubhat, tidak ada kemungkinan, kan jahil. Ibarat, boleh tak saya nih kalau apa namanya puasa, kalau apa namanya sahur sebelum terbit fajar itu perut sakit lah. Boleh tak saya tukar makan sahur di pukul 6 apa namanya 8 pagi? Carilah ulama dulu hingga sekarang yang paling tak arti pun pasti jawabnya tak boleh. Karena apa? Karena salah kan? Mana sahur pukul 8 pagi? Ibaratnya macam itulah. Apa saja peraturan amalan agama yang tidak menepati syarat rukun adalah batal. Itu saja. Nah, untuk memastikan amalan itu tidak batal, ya kena tahu akan syarat rukunnya. Dan untuk mengetahui dengan pasti syarat rukunnya bukan agak-agak rasa-rasa tak. Kena baca. Ada yang lain? Ya. Sorry? Talak bid, talak bid ayun, ya al bid iya, ya. Ya, supaya jadi sunni. Kalau masih niat nak ceraikan juga, pastikan menceraikan, bukan mana berujuk terus cerai lagi tak. Cerai itu kan apa namanya nih apa ya? Hak yang Allah berikan pada pihak siapa? Tolak maksudnya. Tolak adalah hak yang Allah berikan kepada pihak suami ke istri. Suami. Tolak adalah hak yang diberikan kepada suami yang berpunca daripada kesalahan istri. Jadi kalau suami dah rujuk, ya terpulang. Kalau dia nak ceraikan juga karena tak sabar, dah tak tahan lah. Jadi suami pun masih kena nanya je. Ini cerita ingat tolak yang hak suami karena apa kesalahan istri itu. Dahulu contoh paling mudah, karena suami dah cemerlang, gemilang, terbilang. Istri asik, hilang. Itu yang mudah untuk tolak itu. Jadi kalau suami masih juga nak menjadikan dia istri, ya sabarlah dengan perangai istri. Walaupun istrinya tidak patuh, tidak taat atau lain-lain, terus dididik. Tapi kalau dia dah tak sabar, merasa teraniaya, merasa Allah bagi kuasa hak untuk tapi kalau nak mencairkan lagi kali kedua, ya tunggulah kena tolak sunni. Bukan wajib rujuk itu iya. Apa itu kemudian wajib cerai? Siapa kata tolak wajib cerai? Tidak tahu itu berpulang pada suami ya. Dipikir macam mana? Ya, pasal sudah 2 kali. Walaupun masih dalam iddah, dia tak boleh. Bagaimana? Boleh rujuk karena baru 2. Yang tak boleh itu bila sudah 3 kali. Maknanya lagi sekali, kalau cerai lagi tak boleh. 3 kali tak boleh rujuk, 2 kali masih boleh rujuk. At-tolaku marrotani. Tolak itu, peruntukan tolak itu yang boleh dirujuk, yakni 2 kali. Tolak pertama boleh rujuk, tolak kedua boleh rujuk, tolak ketiga barulah tak boleh rujuk.
satu kali dia kata talak 3. Pada zaman Nabi, tolak 3 dalam satu masa, satu tempat, dalam sekali, jatuh sekali. Pada zaman Abu Bakar, tolak diucapkan tolak 3 dalam satu masa, diucapkan sekali, jatuh sekali. Pada zaman Umar, tolak 3 kali, aku ceraikan tu 3 kali, aku cerai. Kata Nabi itu dalam satu masa. Oleh Umar dia dihukum jatuh 3. Lalu sahabat bertanya, ya Umar, Nabi dahulu jatuhkan hukuman tolak 3 dalam satu masa itu jatuh sekali. Pada Abu Bakar jatuh sekali. Kenapa engkau jatuhkan 3 kali satu tolak 3 kali jatuh 3? Bukan konten. Ya, karena ya ni untuk takdib. Umar nak memberikan pengajaran. Karena Umar nampak waktu dalam masyarakat Islam pada zaman bin Umar sudah nampak tanda-tanda setengah orang mempermudah menceraikan istri. Terlalu mudah. Jadi sebagai hukuman, kalau orang itu jatuhkan talak 3 kali sekaligus, dijatuhkan, dihukum oleh Umar 3 kali, sehingga dia tidak boleh rujuk. Betul-betul. Itu kebijaksanaan Isyad Umar. Itu Umar. Walau alam di Malaysia ikut yang mana? Saya tidak. Itu tanya mahkamah. Tapi dari hukum mungkin jatuh sekali kepada yang fikah yang dianut. Ceraikan kau 3 kali, aku ceraikan kau. Mana aku ceraikan kau 3 kali talak. Dalam satu masa, dalam satu ucapan ya. Itu kalau pas zaman Nabi, zaman Abu Bakar, dikira sekali sah. Jadi jatuh sekali talak satu lah. Bukan talak 2 atau talak 3. Nah, itu ada salah-salahnya dari kajian fikah. Orang yang menjatuhkan talak dia dalam keadaan tidak stabil emosinya, apa hukum jatuh atau tidak hukumnya. Orang yang menjatuhkan talak ketika dia dipaksa, jatuh atau tidak hukum talak. Orang jatuhkan talak ketika dia dalam keadaan majnin, umpamanya. Dipaksa, ada dipaksa. Ya, ada. Katalah orang tuanya mungkin dipaksa oleh orang tuanya. Orang tuanya sangat benci kepada menantunya. Tak boleh tengok atau orang tuanya lebih baik. Orang tua kamu ni mati daripada melihat kata. Jadi kalau kamu sayang kepada orang tua kamu, maka ceraikan istri kamu. Udah bingung. Wah, dia dengan istrinya dah macam Romeo dan Juliet. Cemana nak pisahkan? Wah, dia sudah pasangan macam Romeo dan Juliet. Macam sampik dan intai. Macam kuda dan darah. Ibaratnya. Tapi dipaksa macam tu. Nah, di sinilah di Malaysia ikut hukum dalam fikah di banyak pendapat, jumhur pendapat tidak jatuh hukum. Karena dipaksa. Ingat ya, dalam agama ini jemaah sekalian, hukum itu baru dianggap sah, amalan itu baru dianggap dikira jika dilakukan atas pilihan sendiri. Contoh, ada orang diikat tangannya, kakinya, lalu masukkanlah 3 botol toddy. Masuk perut dia bukan hanya kembung, mabuk teler habislah. Apa hukumnya yang dipaksa? Dalam Islam minum arak kalau dari segi hukum hududnya ya ini disebat kan? Disebat. Adakah dia perlu disebat? Tidak. Dalam Islam orang minum arak hukumnya berdosa karena Quran kata adakah dia berdosa? Tidak. Kenapa dia tidak berdosa? Wah, dia sudah masuk 3 botol dalam perut dan mabuk 7 jam. Itu bukan pilihan sendiri. Agama ini adilnya Mas. Amalan seseorang baru dikira oleh Allah diberi pahala ataupun siksa dihukum atau tidak kalau itu kesalahan
apabila ianya dilakukan atas ikhtiar sendiri. Ikhtiar itu pilihan. Yaitu berbuat yang dipaksakan, tak salah. Orang itu tak salah. Demikian juga melakukan perbuatan, melakukan ibadah. Melakukan ibadah ini jamaah sekalian, kalau bukan karena sukarela, tapi dipaksa terpaksa, tidak ada ganjaran. Sholat karena terpaksa, tak dapat pahala. Tapi adakah sholatnya itu sah? Sah. Diterima atau tidak? Tidak. Sholat karena terpaksa. Gimana? Ya, sebenarnya biasanya aku malas sholat, tapi takut orang kata aku ini. Tapi sholat aja. Jadi sholatnya tuh terpaksa lah, karena sholatnya sah jika memenuhi syarat rukun. Mananya apa? Gugur kewajiban sholat bagi orang itu. Mana sholat itu tidak perlu orang tidak perlu mengulangi karena sudah sah. Tetapi tidak diterima karena sholatnya terpaksa, bukan karena Allah. Jadi sia-sia memang. Sebagaimana orang melakukan maksiat yang dipaksa oleh Allah, tidak ada rekod. Paham ya? Jadi itu maksud talikuhunna liiddatihinna. Ceraikanlah oleh kamu istri-istri kamu itu liiddatihinna, karena iddah mereka. Dan iddah itu ada 5 macam tadi. Artinya lebih-lebih kalaulah iddah jenis yang pertama, perempuan tadi istri masih dalam keadaan haid, ya ceraikanlah ketika suci. Karena iddah itu dikira menurut jumhur lah, mereka surah Al-Baqarah ayat 228 itu 3 kali sucian. Kuruk itu suci. Walaupun kuruk juga boleh diartikan haid. Dan kalau diartikan haid ya Mas, lebih panjang begini. Menceraikan istri mesti tolak yang sunni. Tidak boleh tolak yang bid'ah. Mana menceraikan istri dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Nih, suci. Sah atau tidak tolaknya? Kalaulah iddah itu 3 kali haid, jadi dari haid, maknanya tolak masa suci kan? Haid yang pertama, nih. Kemudian suci. Ini haid yang kedua. Kemudian suci. Ini haid yang ketiga. Kemudian suci. Jadi maknanya lepas haid yang ketiga ini baru habis iddahnya. Betul? Kalau ikut yang pertama tadi, 3 kali suci, haid pertama, betul? Haid kedua, haid ketiga. Habisnya di sini atau di sini? Selepas turun atau selepas haid? Habis iddahnya kalau ikut yang pertama, habis iddahnya selepas suci yang ketiga atau selepas haid yang ketiga? Selepas suci yang ketiga. Kalau ikut 3 kali haid, habis iddahnya selepas suci yang ketiga atau selepas haid yang ketiga? Selepas haid yang jadi mana yang lebih panjang? Yang bawah. Ya. Gitu, kan? Jadilah. Ya. Ada perempuan punya antara haid itu panjang. Kenapa 3 bulan tak datang haid? Nah, itu kena jumpa dokter dahulu. Jangan tuh jumpa ustaz dulu. Sebab itu kaitan dengan fisika. Sesuatu yang di luar kebiasaannya itu tanya dulu kepada dokter-dokter fisikal. Karena hukum agama itu baru boleh diberikan selepas mengambil kira maklumat yang berkaitan dengan sunatullah ini. Seorang mufti yang paling pandai sekalipun tidak mampu dan tidak boleh memberi hukuman, memberi jatuhan hukum, makan ini haram, tak boleh.
Tuan saya, ini makan ini haram, makan ini katalah. Tak boleh. Katalah kue kan. Dia baru boleh menjatuhkan memberikan hukum setelah dapat maklumat dari para pakar makanan, setelah dibawa ke makmal, dikaji kandungannya bla 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 bla, lalu maklumat fakta saintifik diserahkan pada mufti. Ini hukum tuh datang selepas ngambil kira itu. Oh, hukum ini, oh, mufti mana tahu itu makanan ini apa kandungannya? Lab pun tak ada. Nah, itulah agama tuh. Jadi kedua apa ilmuwan ini, satu ilmuwan agama, satu ilmuwan kauniyah, ini mesti bersatu, bekerja sama. Jadi kalau masalah itu tanya dahulu kepada dokternya. Jangan terus tanya Ustazun, apalagi hanya tanya di surau. Alah, garanti salah lah. Ini terus tanya pada Ustazun ngajar di surau, habis. Sebab itu bukan mudah nak berhukuman segitu. Susah. Sama ada itu penyakit kah, atau sama ada memang itulah apa ciptaan Allah menurut sunatullah, itu tentu hukumnya jadi berbeza. Baru fikih mempertimbangkan masuk yang mana ini. Jadi tak boleh terus melakukan hukuman. Bahkan itu tadi, Allah sendiri sudah menyatakan, bila perempuan dicerai itu sudah putus haid atau tak pernah haid. Nah, untuk menentukan tak pernah haid itu takkan terus kepada ini. Itu perlu kajian yang tidak mudah. Setelah dokter mengesahkannya, oh memang puan ini memang disebut Allah lain. Jadi memang wanita yang tidak pernah haid daripada lahir hingga setelah dapat pengasahan itu baru senanglah hukum nak menjatuhkan. Karena memang jarak antara haid dengan suci itu bagi perempuan berbeza-beza. Jadi itu bagi saya orang agama tidak boleh terlalu cepat memberi jawaban. Jika pertanyaan itu sebetulnya tidak sepenuhnya bidang dia. Saya diajar begitu. Walaupun pertanyaan itu bukan agama, jangan orang yang beragama terlalu lekas, terlalu cepat memberikan jawaban berhukum jika masalah itu tidak sepenuhnya merupakan bidang dia. Karena sebagiannya mungkin jadi bidang orang lain. Ya tetap makanan. Karena itu lainlah kalau yang orang agama tadi sekaligus saintis itu lainlah. Jadi saintis terkenal, sekarang ulama tersohor itu tidak ada masalah. Tapi kan jarang kan seorang saintis yang sekaligus ulama, seorang ulama sekaligus saintis. Jarang kan? Yang paling mampu itu dia memang saya paling mampu. Dia nagging sekali ini dia pas dalam memang dia mampu tak cerai kan kau dia. So tadi kan sudah dikatakan. Kan sudah dikatakan di Malaysia ikut fikah benar itu ya karena bukan pilihan sendiri. Orang mabuk atau sedang tidur menggigau, aku sarankan kau 16 kali. Coba masa cara berpikir itu baik atau kaidah, contoh boleh bermacam-macam. Orang menggigau, orang mabuk, orang hilang ingatan, orang yang itu kan semua yakni orang yang sudah benar-benar di luar kemampuannya. Itu poin dia. Orang marah kan sudah luar kemampuannya. Orang mabuk, ya. Orang menggigau, bukan cerai sekali, cerai 21 kali. Kamu cerai. Ya mana salah. Atau ada orang majnun. Majnun itu maknanya sebelum majnun, namanya majnun. Sebelum majnun. Atau bahkan kalau sekarang sudah ada maklumat baru, orang yang sudah mulai berkurang kemampuan memorinya. Kan memori ini bukan makin kuat ya Mas ya. Dulu mungkin boleh menghafal banyak, bahkan
Nomor telepon kawan pun hafal dulu. Saya Sekarang nomor telepon sendiri pun tak ingat. Nomor telepon apa? Berapa? Kejap. Oh itu. Kan makin kurang kan? Dulu nama kawan kenal. Oh ya, kawan saya sekolah. Semua kenal semua. Tinggal di mana sekarang, umur apa, nama. Satu peringkat, memori akan apa ya? Ya kurang. Bukan sekadar tak ingat nama kawan, nama sendiri pun lupa. Jadi kalau dia jumpa tuh, Assalamualaikum, apa kabar? Saya siapa ya? Macam itu. Orang sepatutnya, awak siapa? Itu biasa, mana sudah ada tanda-tanda. Walhak kawan baik tu. Awak siapa ya? Saya kan, oh iya. Itu dah tanda-tanda. Kalau tahun depan jumpa lagi, bukan tanya awak siapa, saya siapa ya? Saya nak pergi mana ya? Itu lagi. Nah, karena ada seperti ini sekarang sudah diketahui awam orang umum, sehingga ahli-ahli agama mempertimbangkan perkara ini. Apakah orang sudah banyak kurang ingatannya? Yang kadang ingat, kadang tidak. Dia masa puasa makan sahur juga. Ini sahur. Pukul 9 makan. Betul. Dikata puasa juga. Orang macam ini pun nanti dah jadi perbincangan di kalangan ulama tu, dibagi pertimbangan para mufti. Sama ada nanti jika menjalankan cerai itu sah atau tidak. Begitulah. Jadi terlalu banyak memandangkan faktor-faktor luaran itu sangat banyak sekali sekarang. Sebab pada zaman Nabi boleh dianggap sangat kurang ya Mas. Pada zaman Nabi tak tahulah setakat yang tak satu dalam sejarah itu tidak ada contoh sahabat yang sebelum meninggal nyanyi itu. Walaupun Quran cerita ada orang nyanyi, tapi tak ada sahabat yang nyanyi. Sama ada mana matinya karena sakit yang sederhana. Nabi sakit panas, demam panas. Abu Bakar pun panas. Umar, Utsman, Ali dibunuh. Jadi kematian sahabat ini kalau bukan karena sakit yang yang pelik-pelik macam sekarang, mati syahid. Jadi tak ada yang sampai nyanyi sampai apa ya, satu. Itu kehebatan sahabat. Ya. Ya, bukan tak hidup. Nah, ada yang hidupnya 100 tahun lebih ada. Ada Anas bin Malik itu sahabat Nabi terakhir wafat. Ya. Anas bin Malik, pembantu Nabi, diansarkan oleh ibunya ketika umurnya baru 10 tahun, berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun, baginda wafat, dan Nabi pernah doakan karena permintaan ibu Anas, ya Rasul doakan si Anas ini karena anaknya orang miskin. Lalu Nabi doakan, Allah warzuqhu, ya Allah berilah rezeki pada si Anas budak ini. Wa barik lahu fi rizqi, dan berilah keberkatan pada rezeki. Subhanallah, dengan selepas kewafatan Nabi, dia makin dewasa dan pindah ke Baghdad, dia sahabat terakhir wafat. Mana selepas itu Anas wafat, tak ada lagi lah orang Islam yang bergelar sahabat, karena mereka semua meninggal selepas Nabi wafat, kan? Tabi'in lah maksudnya. Dan ia punya kekayaan yang kalah Abdullah bin Auf. Abdullah bin Auf kan kaya raya kan? Tapi masih lebih kaya Anas bin Malik sebelum wafat. Sangat kaya. Umurnya panjang tapi tak nyanyi. Ada juga. Ya, mungkin kalau dari segi kesehatan sahabat Nabi ini mana ada yang cuti makan-makan, ada. Kerja, punya uang sedikit melaburkan untuk perang lagi, berlatih. Mana makan cendol durian, pengat pulut, mana ada? Iya, satu makanan, keduanya aktifnya luar biasa sahabat ini. Luar biasa. Yang berkebun, yang ini. Tak ada yang, apa ya, yang rileks, santai. Bacalah dalam sejarah. Itu sahabat. Ada sahabat bawa family dia cuti 1 minggu menyaksikan gunung, pasang.
Ada. Tak ada. Umar pernah berkata ketika jadi khalifah, apabila malam hari aku tidur, aku gunakan untuk tidur, maka aku telah mensia-siakan, mengabaikan tanggung jawabku kepada Allah. Umar merasa tidur itu adalah perbuatan yang menyebabkan ia mengabaikan tanggung jawab. Kan tidur. Sedangkan dia ada tanggung jawab pada Allah untuk dilakukan pada malam hari. Dan bila siang hari aku tidur, kata Umar, aku mengabaikan tanggung jawabku kepada rakyatku. Maksudnya apa tuh agak-agak? Jadi bagi Umar tidur itu betul-betul suatu yang mesti dikurangkan di ala kadar lah. Umar merasa bersalah bila malam hari lebih banyak tidur dan siang hari lebih banyak tidur. Lebih tidur itu pun Umar merasa telah cuai melaksanakan amanah kepada rakyatnya. Jadi kalau tanya adakah Umar dulu pernah ambil cuti, ngajak family, kirim salam kan ada cuti. Mungkin Umar pun tak tahu apa itu cuti. Begitu sekali macam mana tak sehat. Sehingga Allah SWT memilihkan bagi Umar kematiannya mati dibunuh. Hebat ya. Wali-wali Allah ahli surga ini matinya malah dibunuh. Umar mati dibunuh. Utsman mati dibunuh. Ali mati dibunuh. Cicit kesayangan Nabi dibunuh. Kan Imam Hussein dibunuh kan. Masya Allah itu bagi saya. Artinya tidaklah orang yang mati duri, mana yang mati sengsara, mati celaka, tak ada. Bahkan itu penghuni surga nomor 1. Baik, sudah dipahami ya. Jadi ada apa tadi jenis apa namanya idah tadi? 5 kan? Orang yang diceraikan masih haid, orang yang putus haid, yang diceraikan tak pernah haid, diceraikan dalam keadaan mengandung. Ada berapa tuh? 5. Yang keenam, apa yang belum? Ya? Oh, yang 5 ya dia. Ya, yang kelima itu tadi. Itu yang keenam. Ada tak yang keenam makanya? Selain 5 itu menurut jemaah ada tak? Keadaan perempuan ketika dicerai. Boleh jadi ia masih haid, sudah putus haid. Boleh jadi tak pernah haid. Boleh jadi sedang mil. Boleh jadi tak pernah berhubungan suami istri karena baru akan nikah. Ada tak mungkin yang selain ini? Saya yakin ayatnya sudah dibaca sebenarnya, tapi lupa. Ada 6 jenis-jenis ini coba. Sekarang yang ke-6 lihat surah Al-Baqarah ayat 234. Tadi sudah saya sebutkan tadi. Surah Al-Baqarah ayat 234. Yakni perempuan yang bukan diceraikan tapi secara otomatis tercerai karena kematian suami. Itu kan bukan dicerai itu. Tapi hubungan perkawinan dah putusnya. Putusnya bukan karena diputuskan, tapi putusnya hubungan perkawinan karena terputus dengan sendirinya, kan? Kematian. Baru nampak ya. Ini ayatnya, tolong diikutkan. Coba jadi rujukan. Jadi kalau jadukan betul-betul paham, ya insya Allah nanti jadi bidan terjun pun boleh lah. Jadi mana tahu di masjid ada usra, ustazah tak boleh datang, boleh jadi bidan terjun. Walladzina yutawaffawna minkum. Walladzina dan orang-orang yang, maknanya lelaki tadi. Suami. Yutawaffawna yang dimatikan. Saya terjemahkan berdasarkan kalimat Arabnya.
Dan orang-orang yang mana suami-suami yang yutawaffauna, mereka dimatikan. Kalau bahasa Melayu mati lah. Tapi bahasa Korea dimatikan. Minkum daripada kamu, wayadaruna, dan mereka suami yang dimatikan itu meninggalkan. Yadaru meninggalkan azwajan, pasangan. Maknanya istri. Lelaki suami mati atau laki bergerak suami mati meninggalkan istri. Maka istri itu yatarobasna. Mereka istri wajib menunggu, mana beridah bi anfusihinna, dengan diri mereka selama arba'ata ashhurin wa ashra. 4 bulan dan 10. Inilah idah jenis yang ke 4 bulan Islam Komariah. Bukan 4 bulan apa namanya gongsi pacae, bukan. Dia normal lah kat Ya ini yang nomor ya, yang tadi pelik sikit ya. Inilah situasi keadaan istri yang diceraikan itu ada 6 bulan. Sebenarnya ada 7, tapi yang 7 tidak disebut dalam Al-Quran. Dan di tengah dan lepas kahwin dia mati tu kan? Eh? Lepas dia nikah dia lepas tu suami tu mati. Ya ini laku yang ke-6 nya. Laku idah yang ke-6. Bukan yang dah berumah tangga. No. Ini berdiri sendiri nih. Maknanya istri yang ditinggal oleh yang mati oleh suami, idahnya 4 bulan sebelum, sama ada perempuan istri tadi masih haid ke, putus haid ke, belum dicampuri ke, baru ijab kabul tengah hari. Makan beradab, lalu baliklah, atau esok katalah umpamanya nak pergi honeymoon. Naik kereta ke atas puncak bukit, tak tahu dah. Dia boleh bawa kereta ke puncak bukit. Accident, kan? Suaminya mati, istrinya tersangkut pokok. Ya, qadarullah istri, suami kereta terbakar, istri pula tahu macam mana boleh tersangkut pokok. Hidup. Maknanya perempuan tadi kan apa statusnya apa tuh? Status diceraikan ataupun ditinggal mati? Nah, ini idahnya. Walaupun mungkin inainya belum hilang. Paham ya? Ini kali kuat sekali ini. Idahnya paling kuat. Baik, saya katakan ada satu lagi idah, yakni yang ke-7. Quran tak sebut, tapi benda ini berlaku. Apa agaknya? Ya. Suami termasuk yang ini nanti kaitannya. Suami yang hilang nanti ditentukan setelah itu mufti tak boleh terus bagi hukum. Tanya dulu kepada yang pakai penyiasat. Itulah. Setelah sekarang jadi menurut apa namanya usaha mereka tidak mungkin dijumpai. Tidak mungkin dijumpai. Setelah sekian bulan ini sudah tidak mungkin dapat dijumpai. Maka mulai saat itulah suami tadi dianggap telah mati dan istri mulai beridah mulai saat itu 4 bulan. Jadi mufti tidak boleh ini. Hilangnya berapa lama? Baru 2 minggu. Anggap mati aja deh. Sebab hilangnya mana? Hilangnya kat hutan. Mana tahu udah dibahang rimau. Itu bukan hukum, itu hanya persepsi andaian. Hukum itu kena pasti. Kena pasti. Ya contohnya tak dulu ketika MH 370 lah yang KL nak pergi China yang hilang sampai sekarang, satu kapal terbang yang kan lama yang kaptennya Melayu, kan ini istrinya menunggu nanti hidup atau tidak hidup, cari dah berapa tahun itu. Tak kan setelah waktu berapa bulan tak jumpa, tahun tak jumpa, akhirnya kan sebagai nyiasat ni dalam Allah seluruh dunia bersepakat teruskan bahwa kapal itu tidak lagi ditemui dan telah diyakini
penumpangnya termasuk kaptennya yang Melayu ini telah meninggal. Nah saat itulah baru diputuskan bahwa si istrinya itu jenis kategori istri yang ditinggal mati oleh itu. Kena menunggu macam itu. Ada sekarang hidup atau tidak ya kita tak tahu. Ustaz, isteri itu daripada bila indah itu? Daripada mula disahkan dia mati. Ya, bukan rasa dah mati dah seminggu dah. Tak boleh. Hukum tak boleh rasa-rasa. Ada satu idah yang mungkin berlaku tapi Quran tak sebut. yakni orang yang perempuan yang hamil. Berapa idahnya hamil? 3. Kan? Idah orang yang ditinggal mati suami 14 belum. Sekarang mungkin ada case perempuan hamil ditinggal mati suami. Kalau perempuan hamil itu saja diceraikan, idahnya senang. Hingga melahirkan anak kan. Kalau perempuan ditinggal mati suami, tahu idahnya 4 bulan. Sekarang perempuan ini sedang hamil, ditinggal mati suami. So idahnya yang mana? Tapi dia hamil. Quran kata dalilnya sama-sama Quran. Dalil sehingga melahirkan anak Quran. Dalil 4 bulan 10 hari Quran. Mana? Kita nak gunakan apa Al-Baqarah 234 atau kita nak menggunakan At-Talaq ayat 4. Disitulah perlu orang-orang alim tuh di sana tuh di hadapan macam itulah. Iya ya. Kalau kami praktikkan amalkan tolak 4, maknanya perempuan yang mengandung tadi karena dah bersalin habis idahnya. Tapi masalahnya diceraikan bersalinnya itu baru berceraikan itu baru 10 hari lepas. Takkan 10 hari saja. Tapi masalahnya perempuan yang ini suaminya meninggal. Dan idah istri meninggal, suami meninggal 4 bulan. Kena 4 bulan 10 hari, takkan baru 10 hari dah habis idah karena dah bersalin. Coba, nak mengamalkan At-Talaq 4 kena tinggalkan Baqarah 235. 234, nak mengamalkan Baqarah 234 mengabaikan tolak. Coba jamaah pilih yang mana? Saya tak kata minta pendapat pilih yang mana itu sebab ya nampaknya rasanya terlalu berat lah kalau berpendapat. Oke, saya rangkumkan pertanyaan yang lebih umum, lebih jago. Kalau banyak gitulah, pertanyaan lebih tepat begini. Kenapa Al-Quran menjadikan idah ini bermacam-macam? Kenapa tak sama? Kan lebih itu lebih senang. Kenapa ada yang ini, tak perlu. Kenapa yang orang mati tak disamakan? Elok sama kenapa idah itu berbeza-beza. Itu lagi tepat itu. Nah, itu jawabannya lain. Itu kaitannya sangat saintifik. Nah, saintifik. Itu panjang ceritanya. Sekarang yang ditanya tadi. Nak amal yang mana? Baqarah 234? Tolak 4. Perempuan mengandung tinggal mati. Ikut keadaan. Ikut kematian. Ikut idah mati gitu. Sampai lahir. Kalau sampai lahirnya 9 bulan lagi, sedangkan 4 bulan sebelumnya maknanya katakanlah masa dia mati oleh suaminya, kandungnya baru 1 bulan. Masa melahirkan menunggu 8 bulan lagi. Idah kematian hanya 4 bulan. Mana kalau idah kematian 4 bulan 10 hari, dah habis idah kan? Ibadah dengan perempuan boleh kawin kan? Malah masih mengandung. Tak boleh pula. Waktu lahir. Ya, jadi kalau itu ikut yang mana? Tolak 4 atau ini?
Ikut hingga melahirkan atau ikut 4 bulan? Ikut lahir. Oke, ikut lahir. Bagaimana jika perempuan yang mengandung tadi sudah 9 bulan, suaminya mati? Kalau ikut suami mati, maknanya walaupun habis lahir, habis melahirkan anak, kena tambah 4 bulan lagi. Lalu untuk apa fungsi iddah itu? Nah, akhirnya adalah ulama yang coba menggabungkan, combine-kan dua ayat yang nampaknya macam apa ya? Bukan bercanggah, bukan bercanggah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebetulnya ya itulah ada hikmahnya kenapa Allah tak jelaskan sekali. Kenapa Allah tak kata dan apabila perempuan yang hamil itu ditinggal mati oleh suaminya maka iddahnya sekian. Kan senang, tak pening-pening kan? Tapi jangan pikir Allah membiarkan supaya kita pening. Justru di situ indahnya. Sehingga kita boleh orang Islam beristihad. Contoh satu di antaranya. Satu pendapat yang disandarkan pada Ali bin Abi Thalib. Disandarkan pada Ali bin Abi Thalib. Beliau berpendapat bila berlaku kes seperti itu, perempuan mengandung dan ditinggal mati suaminya, maka iddahnya yakni mana yang panjang. Jawabannya mana yang panjang. Jadi kalau yang panjang itu iddah mengandung, kata hingga melahirkan anak kan. Karena ditinggal mati suami baru 1 bulan, ya tunggulah 8 bulan lagi. Tapi kalau umpamanya kandungannya sudah 9 bulan, ditinggal mati oleh suami, lepas bersalin karena jadi jawabannya mana yang panjang. Dengan mengambil dengan pendapat mana iddahnya, mana yang lebih lama, maknanya kedua-duanya itu terangkum, keduanya tercover lah kedua-duanya. Itu satu pendapat. Itu satu di antara pendapat. Walaupun sebetulnya ada pendapat lain, jadi terpulang kepada perempuan itu nak ikut yang mana boleh, karena Allah tidak menyebutkan secara spesifik. Dan banyak ulama yang begitu. Mana iddahnya? Terpulang pada puan lah, puan mau ikut iddah mengandung pun boleh, puan mau hidup pun boleh. Tapi namanya yang kalau ikut yang kedua itu namanya kurang kuat. Kurang kuatnya ini bagaimana jika kandungannya baru 1 bulan suami meninggal? Kan? Bukankah nanti 4 bulan selepas itu habis iddahnya kan? Bila habis iddah itu sama sekalian, perempuan ini sudah bebas. Boleh nikah, boleh itu dah tak ada. Lalu mungkinkah perempuan yang masih mengandung makin membesar tadi? Nah, di situ itu dia punya kelemahan pendapat tadi gitulah. Dan itu perlu salah itu udah kalau fikih kajian yang hebat. Dan itu biasa di kalangan ulama. Akhirnya setelah dikaji-kaji, oh rupanya ini pendapat ini ada kelemahannya. Oh di sini ada kelebihannya. Oh, dan itu menarik sekali. Ya. Discussion jadi. Ya memang Quran tuh gitu. Jadi Quran itu ibaratnya, jadi kalau memang Al-Quran itu sudah lengkap, betul. Tapi lengkapnya Al-Quran itu, ya ini bersifat semacam apa ya? Ya secara umum gitu. Dasar-dasarnya sudah ada. Dasar-dasarnya sudah ada. Ya, ini belum ready-made begitulah. Banyak hukum-hukum dalam Al-Quran yang belum ready-made kita tinggal pakai. Tapi masih perlu walaupun ada yang sudah ready-made adalah babi haram itu apa ya kenapa haram? Kejap. Haram. Jangan-jangan kalau kita renungkan betul nanti jadi halal pula. Tak boleh lah. Itu ready-made. Sholat 5 waktu, Quran suruh sholat, Nabi contohkan. Ya sudah, itu selesai. Ya itu sudah selesai dah. Ya. Haji sudah selesai. Tapi kadang yang selesai itu malah bersiri-siri kuliahnya. Simple itu saya. Kenapa yang masih Quran atau yang masih bersifat umum yang perlu masih
Nah, dan itu banyak lagi. Mana belum ready made. Dan itu menarik karena nanti kita akan tahu kalau ada dua pendapat yang benar dan setelah kita renungkan lebih mendalam agar kita pendapat ini lebih kuat dari ini sebab gini. Yang ini lemah kelemahannya di sini. Itu baru kita tahu kalau kita kaji sikis. Ya contoh tadi lah. Pendapat yang kedua. Boleh terserah perempuan itu mau idah hamil itu, mau idah dia mati, boleh karena Quran tersebut. Terpulang pada Anda. Tapi kelemahannya itu tadi. Kalau perempuan yang mengandung tadi diceraikan, dia mati suami, ketika kandungannya baru 1 bulan. Awal kandungannya, mana dia hanya belum beridah 4 bulan, 10 hari. Bila 10 hari, mana dia siap bebas. Boleh kawin, boleh itu. Tapi hukum akan tanya, kalau kawin, nanti macam keluarga itu. Gimana tuh? Itu pasti ada rasa, janggal, ada question mark lah. Itu pendapat Ali dikira lebih bijak. Walaupun itu pendapat ya, Quran tak kata suruh pilih yang terpanjang ya, tapi Ali pandai dengan mengambil kiri, kalau ini dan itu, dengan ambil kiri tolak 4 dan Baqarah 234. Maknanya kalau dalam kes ini perempuan yang mengandung tinggal mati suami adalah yang beridah dalam masa mana yang panjang, mana yang panjang. Kalau yang panjang itu idah tinggal mati, tidak itulah. Sebab mungkin kan kandungan dah 9 bulan, dia tinggal mati, ya idah. Ya. Ada tak orang yang mengandung berkahwin dengan orang lain kalau suami dia tak ada? Jumhur mengatakan itu perayaan yang tidak sah masalahnya. Kalau ada kembali lagi jawaban yang pertama tadi, tolol. Nah itu jawabannya itu. Ini jangan berpikir begini ya. Jangan berpikir kalau benda itu ada mana yang betul. Kalau tak ada salah. Bukan begitu cara pikir hukum. Hukum itu kalau salah walaupun semua orang buat. Hukum itu betul walaupun tak ada orang buat. Jadi hukum itu sangat-sangat bersifat bahasa kami belajar itu namanya hukum Islam itu bersifat mandiri. Tahu mandiri? Lagi bingung ya. Mustaqilun kalau dalam bahasa Arab. Maknanya hukum itu bersifat mandiri, berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh kalau ramai orang buat, maknanya hukum kata, boleh karena ramai yang buat. Kalau ramai yang tak setuju, tak boleh. Seluruh orang manusia tak setuju, kalau Islam kata haram, tetap haram. Gitu lah. Jadi dia tak hukum itu milik Allah kan. Ya independen, mustaqil, mandiri. Pasti mustaqilun, independen, mandiri. Bukan macam demokrasi. Kan? Jadi bukan dari demokrasi, dari demos dan kratos. Demokrasi itu kan kuasa rakyat, kuasa ramai kan. Mana yang betul? Ikut suara ramai lah. Kalau semua yang ramai itu setuju, oke lah. Nah, itu demos kratos namanya. Kan dari bahasa demos dan kratos menjadi demokrasi. Tapi kalau demokrasi tak berjalan pula, bertukar jadi demonstrasi. Sehingga ramai negara-negara yang rajin demonstrasi karena hendak menuntut demokrasi. Namanya hukum dunia macam itulah. Karena manusia merasa kalau awak merasa berat, aku pun merasa berat. Itu hukum dunia. Tapi coba kalau hukum Allah itu kan hukum Allah di atas semua orang kan. Siapa nak protes? Kalau kita protes pun Allah kata, you proteslah nanti masuk neraka. Kita kecut orang. Apa hak kamu untuk protes aku? Kata Allah. Mulut kamu yang teriak sana sini itu aku yang mengizinkan berteriak. Kalau aku kendaki aku campur kemampuan bisu kamu. Coba. Jadi hukum Allah itu Masya Allah yang sekarang. Itulah sedikit kajian ringan kita. Mudah-mudahan. Ya kajian ringan saja kan. Kalau yang serius itu kan yang nak ambil diploma. Ambil siji. Ambil degree itu baru
Baru 9. Ya, anggap sajalah ini yang tak begitu berat. Sebab itu saya suka mengistilahkan, ya, ini sekadar ngopi aja lah. Ya. Ini sekadar ngopi. Ngobrol pintar. Itu ngopi. Jadi istilah baru. Nak gimana nih? Alah, nak menghadiri ngopi lah. Oh, saya ikut. Sebab dengan ngopi minum kopi. Ngobrol pintar. Ya, saya suka guna istilah zakat yang tidak terlalu ke Arab-Araban gitu lah. Ini mentang-mentang hanya belajar Arab mesti Arab, mesti Arab semuanya. Islam halaqah, halaqah, taqabul, ya, ta'awun, apa kan Araban. Kan kita bukan orang Arab. Ya, tukar yang mudah diingat. Nanti mungkin kakak-kakak saya pun tak faham kalau gunakan istilah usra muamalah muhawarah. Kalau saya gunakan ngopi, kakak saya malah paham. Ngopi itu apa? Ngopi itu ngobrol pintar. Oh, yang saya mau. Walaupun mengobrol tapi isinya ada isinya gitulah. Ada poin-poin yang ada penting. Nah, itu deh ngopi. Walaupun ada orang nanti berpikir, oh mana ucura itu lepas itu minum kopi, ya silakan sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insana fis illa alladziina aamanu wa amilus wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Kita semua kelas can do this. Nah, small class, small group. Tapi sebetulnya kalau ini pengalaman saya masih belajar lah dulu. Ya, saya ini sebenarnya hanya menyampaikan apa yang saya telah pelajari. Saya tidak tahu apa yang saya tak pelajari. Itu aja lah. Jadi based on apa yang saya pelajari itu saja. Ada dulu kan masa ini panggil halaqah, sekarang masih ada halaqah kan. Halaqah itu sebenarnya satu. Halaqah itu maknanya lingkaran ya Mas. Lingkaran. Jadi kajian agama yang butuh, yang tidaklah terlalu besar pesertanya, karena hanya satu lingkaran, bukan dewan beratus-ratus, sehingga mereka yang menyertai halaqah tadi, mereka punya punya kesempatan yang sama untuk saling memberi, saling menerima. Dipanggil apa tuh? Memberi dan menerima. Apa? Give and take, apa namanya? Saling give and take ya? Give and take. Itu saya tak suka itu. Saya suka take and give. Sebab kalau give and take itu buruk siku. Nah, itu saya tak suka. Ya, minta maaf yang istilah itu saya tak suka. Ada pula give and take, buruk siku. Saya kritis, orang itu saya tak suka. Ada orang kata dia mogok lapar, salah, mogok makan. Iya. Mogok lapar mana makan aja. Kalau mogok makan, tak mau makan. Ini tak mau makan panggil mogok lapar. Mogok kerja, mana kerja atau tak kerja? Tak kerja. Kan? Mogok kerja. Mana tak kerja lah. Mogok makan, tak makan. Kalau mogok lapar, makan. Itu salah itu istilah itu. Itu saya tidak suka. Tidak suka istilah apa namanya? Give and take saya tidak suka. Take untuk kita give semula. Nah, itu baru bagus. Dan itu ajaran Islam. Kalau Anda terpaksa menerima, ada orang begitu, terima. Setelah kamu miliki, nanti kamu, nah, itulah ajaran Islam. Jangan bagi-bagi kemudian kamu ambil semula. Buruk siku bahasa Melayu. Jadi halaqah itu sebenarnya kumpulan kecil yang masing-masing itu ada pulang yang sama untuk itu. Sehingga pembahasannya boleh sedetail yang boleh kalau halaqah itu. Tapi kalau di dewan yang ratusan, susah. Bukan tak boleh. Kurang berkesan, apalagi di surau.
lepas maghrib. Dah lah buku tak ada, pen tak ada, yang dengar makin jauh cari tiang. Mesti cari tiang dan dinding. Bukan menghadap ke sana, menghadap ke situ. Yang hadap pun sambil gini lagi. Bagi saya, Allah pernah tengok orang belajar di situ. Saya tak tahu, jangan-jangan pengajian disuruh di masjid ini hanya untuk mengisi aktiviti. Sebab yang datang itu pun apa kalau tahu katalah ada pengajian ya, mungkin tunggu. Kalau tidak ada, balik. Karena memang tujuan awal pergi masjid itu nak salat jamaah. Jadi macam apa ya? Maksud daripada rumah itu tidak ada keazaman sepenuhnya untuk belajar. Dan itu sebenarnya bukan cara belajar sunnah itu. So itu kalau di pendengar yang ramai itu sebenarnya kita tidak perlu bagi tajuk yang berat-berat. Ya yang ringan-ringan sajalah. Kalau pendengar ramai lah. Tapi orang biasanya seronok kalau buat pengajian yang datang ramai dianggap berjaya. Bagi saya itu malah tidak berjaya. Kejayaannya bukan dapat mengumpulkan seramai yang boleh. Kalau Padang ditiru, wow, itu pengajian yang paling berjaya. Ada ke pengajian berjaya itu? Bukan begitu. Ya bagi yang mudah-mudah aja lah. Bagi mudah-mudah, bagi tahulah tuan-tuan dan puan-puan. Poin pertama yang saya ingin sampaikan, setiap kali nak makan jangan lupa baca Bismillah ya. Baca Bismillah cukup itu ya. Yang ringan-ringan ini. Tak perlu kajian yang nanti ini, yang mereka tak boleh sebab itu saya termasuk orang yang paling tak suka saudara-saudara kita yang ada ilmu lah kamu berbeza pendapat lalu pendapat itu disebar ke luar melalui media Facebook ke apa ke yang ini pada ini dilawan ini dan itu boleh dilihat oleh ramai orang kan seluruh dunia boleh lihat termasuk yang tak arti kan. Ya, itu malah membingungkan. Kalau masalah itu sangat-sangat saintifik, sangat ilmiah, perlu hujah-hujah. Jangan disebar melalui, jangan dijadikan santapan kepada kebaikan. Tidak. Akhirnya tengok, pecah umat Islam pecah. Yang tak ada ilmu pun berkomentar. Itu bahaya sungguh. Ilmunya apa? Beri komentar pada masalah yang betul-betul sebenarnya menjadi bidang mujtahid orang dahulu. Orang-orang alim dahulu sudah bicarakan dan mereka alim-alim belakang. Alim belakang ini. Sekarang karena sudah dihidangkan di depan orang awam yang tak tahu apa, yang tak arti agama pun berkomentar. Memang ini saya ingat Ustaz itu bodoh tuh. Itu akan diaudit oleh Allah nanti akhirat yang terlibat. Kalau ia pun berbeda dengan B, sama-sama Ustaz, sama-sama hubungi aja kan ada nomor teleponnya. Kawan, ini cuman ini saya berapa ini kawan ini macam mana tuan? Sudahlah tak payahlah mencari apa? Followers. Karena jangan-jangan nanti itu jangan follow. Tengok ini followers dia nih sekian maknanya betul nih. Yang ini Anda sudah lari daripada ikhlas lillahi ta'ala. Dan itu dihisab, diaudit oleh Allah. Sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Itu bahaya, saya tak suka. Sebab itu jamaah pasti tak akan. Saya tak ngerti itu. Saya pun tak ada, Facebook pun tak ada, itu tak ada. Cari kalau ada. Kalau ada dalam YouTube itu bukan kerja saya. Itu orang-orang lain yang saya pun tak tahu. Iya betul. Saya tak ada itu. Ya kalau ada pun hanya grup untuk antar message, tahu pengajian itu. Karena bagi saya sia-sia ya umur saya kalau katalah masuk Facebook lalu nanti saat itu lalu ada orang respon kan. Jauh itu kalau jawabannya memuji kemudian saya jawab, alhamdulillah, terima kasih. Kalau mengkeji, salaman. Masa saya habis hanya untuk jadi hidup saya diatur oleh orang lain, saya tidak mau. Rugi, sangat rugi. Walaupun mungkin orang itu bisa ada admin dia. Admin saya itu, admin kerjanya hari itu. Cari apa, cari. Itu kerja Islam, kerja apa? Cari nama ke cari apa? Tak boleh. Tak boleh. Kalau berbeza pendapat, tolong jangan dihibahkan, sehingga menjadi santapan orang awam termasuk yang tak ada dasar agama dan bercakap karena suka pada orang itu. Oh, saya bahaya.
bagi saya itu menyalahgunakan kemudahan. Jangan menyalahgunakan kemudahan. Tak boleh lah itu. Tapi tak apalah, itu masing-masing. Nanti kan di hadapan Allah seorang-seorang yang menjawab, bukan rombongan. Saya ingat itu aja, di hadapan Allah, walaupun nanti kita akan disuruh seorang-seorang. Tak ada yang tolong. Walaupun di dunia dahulu mungkin ada pengikut, tak, bukan pengikut itu support kita, tak ada. Nafsi. Dan Allah tahu seberapa besar kita terlibatkan kita dalam benda itu. Yang banyak keterlibatannya, banyaklah apa kisahnya. Yang sikit-sikit lah. Jadi kalau ingat itu, saya ingat carilah sama yang lain lah. Masa jangan disia-sia. Masa banyak yang kita manfaatkan kan. Kadang-kadang satu buku pun tak pernah habis 1 tahun. Ada orang mungkin 1 tahun pun tak pernah habis 1 buku, apalagi 1 bulan. Kenapa untuk itu? Nah itulah. Nah cari ini, memperbanyak followers. Jadi tengok, lalu itu ada apa ya? Seruan biasanya. Sebelum kita melakukan, silalah siapalah belum subscribe, siapa subscribe. Nah sekarang itu percuma. Ya, kalau orang masukkan dalam itu masuk YouTube, ada YouTube akan bayar. Kalau konsisten setiap harinya sekian dan ditayang berapa kali, ada. Iya. Jadi yang kadang-kadang bukannya cerita dia pelik-pelik. Yang penting hari-hari keluar dan banyak penonton. Tak kira isinya tuh elok. Mungkin karena kalau sudah populer, apa yang masuk YouTube? Makan nasi pun masuk makan. Ini apa? Ini. Belacan. TikTok esok ada lagi tambahan. Ya Allah, ini dunia. Mana? Esok lusa boleh mati. Elok buat nasi lemak dijual. Yang jelas halal. Makan pun masuk TikTok macam mana itu? Saya baca artikel walau alam ya, Aufastro. Itu salah satu usaha kerja taktik siasat Yahudi Amerika. Gimana nak menguasai dunia, khasnya pemuda Islam. Tidak dengan peperangan, tidak dengan ini. Ini satu dari TikTok untuk itu. TikTok. TikTok itu pasal bunyinya TikTok. Pasal bunyinya itu pasal apa? Sehingga pelaku dipanggil TikTokers. Untuk itu sehingga tengok ke masjid ya mas kalian. Di masjid itu semua pokoknya sebelum orang udah iqamah masih budak ada budak ya pelajar agamanya itu mungkin cuti sekolah. Sebelum takbir dah masuk udah berdiri masih cepat itu Allah Akbar. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kalau sebelah saya tegur budak. Iya. Tengok, dan itu Yahudi, 100% itu cara Yahudi memang. Sehingga dia katalah keluar, kalau sekejap tak pegang telepon, ada masa tak tengok telepon, itu dah hilang sunnah hidupnya lah. Lepas solat kan tak apa namanya zikir kan, dia bukan zikir. Bila imam doa baru pura-pura macam ni sampai tengok itu. Astagfirullah. Tak kira, tak muda, tak kira. Kata saja ya Allah. Betul Yahudi, saya pernah baca artikel. Ya Faiz itu. Tapi ya letakkan Yahudi mengaku. Dan kesannya boleh lihat. Dan yang menakutkan karena artikel itu dari Indonesia. Diciptakan oleh Indonesia. Yang mengejutkan dan menakutkan. Termasuk pengguna nih, apa namanya aplikasi ini, TikTok dan apa ini, Indonesia terbesar di dunia. Ya, pengguna nih jaringan sosial termasuk terbesar.
Dan rupanya betul, saya balik kampung saya, ya Allah ya Tuhan, di kampung saya dahulu listrik pun tak ada. Sekarang bukan hanya kedai telepon, bahkan setiap budak dah pegang apa namanya, handphone itu. Dulu kalau ada iPhone pun satu aja di rumah ketua kampung. Itu pun telepon yang di rok pusing itulah. Rok. Ya Allah, macam mana tak hancur. Budak-budak bukan main guli sekarang, mana ada guli. Iya, itu hancur lah bagi saya. Orang tuanya pula support sangat. Jadi untuk menyenangkan, menjaga anak supaya tak main, bagilah handphone apa kan. Bahaya, sangat bahaya. Kita tahu nanti bila dewasa jadi generasi apa tadi. Bahaya, sangat bahaya ya Mas. Bahaya. Itu ada di Indonesia pertumbuhan apa tuh Indonesia Negara Muslim buat kajian dan sentiasa begitu, memberi amaran setiap saat. Bukan benda itu tak manfaat, tapi jangan disalahgunakan gitu. Manfaatnya besar, handphone apa nih, dunia telekomunikasi ini, tapi sering kali disalahgunakan karena mungkin tak ada. Yang lalu lah paling banyak. Bayangkan budak kami bisa nampak ya, belum lama lah. Naik motor di Suro, motor pak ya. Sampai jalan di Suro sampai senyum-senyum sini. Masuk ke Suro buat masih tak tahu apa yang dia sampai senyum-senyum sendiri. Ini orang gila. Ada tuh. Barulah ilham. Lama-lama aja orang macam ini. Oke.